Banyak. Zaman digital semua serba cepat. Kalau kita nggak cepat, oke tak ceritanya ya. Waktu tahun 1986, ibu saya kan di Sumatera. Kalau ngirim duit ke kita, itu pakai wesel pos namanya. Kalau sampai ingat ya, zaman sama. Berapa hari itu nyampe Pak? Bank 46 di Surabaya ambilnya. Itu dia. Coba sekarang ngirim duit. Ting dong, transfer lewat aplikasi bro. Nah kalau ini kita nggak bangun, non sewu ya, hidup kalian ya akan stuck di level itu. Mungkin tidak miskin, mohon maaf ya. Jalan di tempat. Tapi yang stuck di situ. Apakah gitu-gitu aja? Iya, Pak Samad juga terima seperti itu. Jalan di tempat Pak De. Justru saya bangga penjenengan ini juga sudah mencoba menjadi YouTuber karena YouTuber ini kan lowongan yang menggiurkan ya. Jadi ayo ditata biar kita bisa bersaing dengan orang-orang di luar. Apa namanya YouTuber subscriber di YouTube ini sehari ya 500, 600 sehari. YouTuber subscriber baru ya. Yang baru masih gitu karena Pak De kan setiap hari upload. Itu harus bangun teman-teman. Ini zamannya udah bukan zaman 20 tahun yang lalu. Kalau zaman masih namanya kalau orang barat itu stay in comfort zone. Jadi sama lu di zona nyaman, malah sok. Punya uang 10 juta punya 10 juta di kantong, 2 karung beras saja udah. No, zaman sekarang berubah itu. Sama duit 10 juta di kantong, punya 2 beras karung, tetap harus kerja. Ritmenya harus sama. Kalau ada sisa ya disimpan. Untuk 5 tahun, 10 tahun ini hari demi hari itu semakin jalannya zaman cepet banget. Kalau kita nyantai sehari aja itu kalau orang barat sana loh ya, udah rugi. Ini gue lihat orang-orang kita tuh ya, gue lihat ini banyak banget dan saya cemburu itu. Kok bisa? Iya, kenapa saya enggak seperti mereka? Kenapa saya harus bekerja? Karena Pak De ini merasa 48 ini udah agak terlambat. Jadi saat ini mobil saya tuh tak gas kenceng untuk mencari apa istilahnya income sebanyak-banyak mungkin untuk simpanan hari tua. Kita ini waktunya udah, kalau ini masih muda om, kita ini harus ke daluarsa. Ya, tetap saya syukuri ya, bukan kita tidak mensyukuri apa yang kita punya, tapi ritme kita bekerja itu harus hari demi hari itu harus lebih cepat. Kalau enggak kita kegiles. Sama mau maju apa mundur, pilihannya tuh di situ. Sama enggak bisa stuck di tengah terus aku mau mundur, langsung ngomong sungkan sama tetangga aku sama di sana selama. Sama enggak keluar dari itu. Dan pengen keluar jadinya malah pengen balik keluar negeri soalnya ada bising dengan itu Mbak. Saat ini ya karena seperti yang saya bilang zaman seperti ini ya. Sama nggak ada duit buat tetangga sama nggak ngasih. Gitu. Sama kesusahan misalnya butuh 10 juta, jangan kalau tetangga dulu kadang-kadang nggak ngasih. So why kita harus mengurusin mereka gitu? Mungkin levelnya Pak D sudah seperti ini ya, tetangga itu kan mengeluhkan nama kan, karena anak-anak kecil itu kan fans semua. Anak di bawah 5 tahun aja katanya kan ya kata gila dulu sama tapi tak biasanya Pak D Dandang ya, jangan ngomong Pak D itu ya. Jadi di belakang-belakang kan dipanggil Pak D Dandang. Beneran itu, jadi Kayak konten Pak D Wajan. Pak D Wajan atau apa nah? Saya tuh yang sekolahnya ibu itu kan mau diundang sebagai motivator di sekolahnya. Sekarang kepala BK-nya itu masih membahas nama saya. Kalau nama saya itu keberatan, panggil aja saya tidak bisa. Nama Garjo itu sebenarnya kan konotasinya macam-macam, bukan hanya sebuah umpatan gitu ya. Tapi di sini ya udah resaksinya. Jadi kita bisa, padahal semua muridnya di ibu itu kan dulu SLK Pogala ya. Melihat saya semua itu ya Pak Garjo.
kok sekolah masih berpikir dari sisi itu gitu loh kan. Poinnya nanti ketika saya di sana di hadapan semua seluruh siswa itu saya mau memberi motivasi ya, membangkitkan semangat mereka semangat belajar, terus pengen jadi apa, terus kalau yang kan ada jurusan apa namanya teknik bukan yang kayak digital apa itu informatika atau apa itu ada jurusannya yang itu, nah, itu harus saya ini angkat ini kok, wes jadi baru itunya apa ini di YouTube tenan Pak De. Kalau yang sama itu harus pakai green, at least untuk opening. Jadi kalau sama masuk ke rumah apa itu opening seret, langsung. Anak saya dulu yang kecil 9 juta berapa GI? Kecil juga ini tapi yang gede. Nah kalau sama nano Mbak, kok saya mau balik ke Hongkong lagi? Kalau itu Masnya udah 23 ribu itu kok modal gede banget. YouTuber dia tinggal cari apa inspirasi, bikin video, satu video hit, udah lah sama isi ya saya. Pas video saya yang hit 1 bulan itu berapa tambahan subscriber baru 1 bulan? 120 ribu. Bulan Agustus 120 ribu. Setahun yang lalu Pak De. Iya, pas sebulan itu doang. Habis itu langsung dapat ini apa itu? Nah, terus habis itu centang yang YouTube itu 1 bulan 120 karena apa? Ada satu video sepunggah semua share itu judulnya ini apa nama Chef Dancok vs apa namanya itu geng motor Amerika itu udah 2 juta berapa itu tuh dalam 1 bulan itu wah terus tiap hari sampai berapa ratus ribu terus ya itu tambahnya di situ Chef Edan, Chef Gendeng jadi bicaraan saat itu 1 bulan tambahnya 120 ribu. Wah anak saya sampai lihat kan kalau di YouTube bisa melihat pertambahan like subscriber ya. Iya. Sampai ketawa-ketawa sendiri kan tidak tidur. Iya tuh Mak Edan, saya juga Masya Allah sampai gitu. Akhirnya ya rata-rata bikin 15 juta atau 20 juta. Saya dulu tahu sampean ini waktu subscribe-nya masih sedikit banget. Aku pernah di sana. Karena gitu ya aku menaikkan better kan. Wah, awalnya saya tahu kan gini. Yes. Kebetulan saya dulu kan pernah di Malaysia jadi PKI. Oh, iya. Bukan asal juga. Terus coron-coronnya kan masak saya gitu ya. Masak sing nasi goreng, masak Malaysia wis biasa. Terus aku coba delok masak sing enggak biasa. Awalnya delok chef kungfu. Chef kungfu ya. Chef kungfu. Enggak sengaja tak klik. Akhirnya aku penasaran lagi. Nah ternyata terus tahu saya akhirnya dari pakai boyolan. Loh, apa tulung aku? Terus baru aku cinta cari informasinya. Ya tak jadi hitam. Terus waktu itu saya DM. Pas Pak D masih di Bali. Ini Pak D masih sibuk ya perjalanan sana sini nggak sempat. Terus ternyata ada temennya sudah dapat nomornya. Alhamdulillah ini saya. Ini saya mau tanya. Cita rasa-rasanya itu gimana? Apanya dulu ini? Makan. Kalau orang bule itu gampang banget. Jadi orang bule itu kan kebanyakan kan kalau makanan Amerika itu ini dibikin di oven itu loh. Ya, itu biasanya kentang. Tapi cuma kasih garam doang itu. Kalau makaroni juga tidak ada bumbunya yang macam-macam nggak kita. Jadi ketika bule itu kita masakin terus dikasih perasa misalnya kayak sini Royco ya, atau di sana misalnya ada kayak setengah Hajinomoto ya. Wah dimakan itu loh, wow this so good. Makanya itu Enak sekali gitu. wah enak. Berarti maaf saya berarti orang sana itu misalnya masak rumahan Rumah itu cenderung asin sama manis gitu aja. yes, gitu doang, tidak ada rasa aneh-anehnya itu. Mungkin kalau di sini atau di Malaysia bukan takdir atau roti taruh Itu kalau ayam pun juga gitu, kasih bubur chips sama sudah itu udah enak sekali.
Kentang itu biasanya juga di oven atau digodok atau di kalau mashed potato itu kentang yang ditumbuk itu kalau jadi baru makan udah lapar. Makanya ketika mereka datang ke restorannya Pak D, Pak D kan kalau masak ngomong terus sampai itu ludahnya masuk makanan itu ya. Bumbunya. Itu bumbunya, nah mereka nggak tahu kan. Saya itu kalau nyawa siapa ngeliat tuh? Gitu terus nanti bercandanya tak cek pakai warna kulit gitu ya. Wow ini kurang coklat, terus kan coklat kalau sana kan putih-putih, tambahin lagi karena udah kita kasih perasa tadi. Enak. Pertama gitu, yang kedua orang duduk di grill itu kan nunggunya lama, kadang ngantrinya setengah jam. Nanti masuk pagi masih bacol wala kan udah lapar banget Pak. Orang kalau lapar dikasih makanan apa aja dimakan enak gitu. Itu triknya baik. Rahasia. Orang udah lapar, kasih apa aja enak dia. Soalnya saya kan lihat Pak Dewa aku kasih bumbu, kasih seasoning gitu ya. Kayak ngawur ya. Itu dia. banyak orang yang di komen itu ngasih sausnya kayak nggak diperhatiin Pak. Memang enak juga ya masak Pak D. Ya nggak enak untuk ukuran kita. Nggak enak. Untuk ukuran kita nggak enak karena lidah kita itu dimanjakan dengan berbagai apa istilahnya, ada rempah, masih dikasih jahe, masih kasih ini dan itu, terus lidah kita terbiasa gitu. Maka masakannya Pak D, masak nopo bisa kayak terkenal kan gitu. Tapi untuk orang sana udah enak sekali, apalagi orang Amerika itu kalau duduk di grill, mereka suka diajak ngobrol. Jadi mereka poinnya bukan hanya makanan, ya jagungannya. Jadi kadang-kadang ada customer yang benar-benar cinta Pak D itu kalau kesana dia bilang I don't take the food, I just miss you. Saya bilang, aku kangen loh. Kita ngobrol-ngobrol. Saya kalau ngobrol itu kan even sama orangnya, tapi ganti hari itu beda ngobrolannya. Pak D ini kan jago ngomong. Iya itu. Ngomong apa aja wis kadang-kadang tak bohongi, mereka juga tidak tahu. Misalnya saya cerita tentang Indonesia gitu ya, tak bohongi. Oh gitu ya. Yuk padahal tak bohongi kadang-kadang. Itu kangen ngobrolnya juga itu. Nah, berarti itu Pak D kan membangunkan grupnya orang sana. Terus orang Amerika. Terus ini saya kan sebagai YouTuber, hanya YouTuber gitu. Saya pengen bisa membangunkan grupnya orang yang saya ajak ngomong atau mungkin audien yang melihat video saya. Tipsnya gimana? Nah, itu seperti yang saya bilang tempo-tempo hari itu. Kalau misalnya kita warung, kita itu harus menjual ini makanan. Jadi ketika yang beli anak kecil biasanya kan suka es krim, kita punya. Terus ada yang agak orang-orang sebaya kita umur ini yang biasanya punya kopi nggak Pak D? Kopi ada. Kalau orang yang tua-tua biasanya beli balsem sama itu minyak apa? Kita juga punya. Artinya apa? Kita sebagai orang yang menjadi, kalau kita ngomong dengan banyak orang kan akhirnya orang tertuju ke kita. Kita harus punya everything. Ini sing tak ngomong ini, oh ya, jalur ini tidak ngomong ini. Kita harus dapat poin itu dulu. Masuk ngobrol arek SMP buat ceritani, macul ini loh. Sidanya tidak nyambung Pak. Ngomong apa ini kan? Caca SMP itu diajak omongan masalah apa carane ngerayu pacarmu ini lho, nek pacarmu nesu wis kok ngomong apa pacar. Pasti mereka suka. Jadi memang harus kalau Pak D ini kan sudah tua ya. Jadi jam terbangnya juga sudah lama. Jadi kayaknya warungnya Pak D ini juga ini apa persediaannya ini. Apalagi orang bule. Orang bule itu kita benar-benar harus mempelajari. Misalnya kita ada customer satu kan datang tiap jam kan berbeda orang. 2 atau 3 menit pertama itu sama mempelajari dulu. Ini tak tanya, what's your name? Where you come from? Kadang-kadang ada yang males kan. Aku lapar, pengen makan. Ya udah tak tahan dulu, nanya yang lain. Habis itu langsung gua kejutin pakai sepatu lagi. Wah, langsung kaget. Wah, gitu udah mulai senyum. Tak ke masih ngantuk ya? Udah bangun. Nah itu udah mulai cair. Ini kita ngobrol ya. Ya kalau ini ada anak muda godain apa aja lah. Kapan terakhir keluar yang lakinya ya kan ini kan seneng kalau digoda-goda gitu. Yang agak tua ya kok how long you been together nih, berapa lama kamu udah
menikah udah 30 tahun, wah juga bisa berkali, seneng banget begitu kan itu. Jadi beda orang beda ini, mesti tertarik. Kalau misalnya kita materi di sini tidak ada, terus kita ngobrol dengan 10 orang, sedangkan kita itu satu orang yang menjadi perhatian dari mereka, kita ditunggu. Aku juga banyak ini, polo ya. Songira ganteng, ireng, ngomong raiso ibar ya. Kan gitu ya, kadang-kadang misalnya kita misalnya orangnya ganteng, nggak bisa ngomong, masih dilihat ya, bikinnya seksi, lepas lah, wireng, welek, raiso ngomong. Sedangkan mereka nunggu ya, bosen gitu Pak. Gimana mau membangkitkan moodnya mereka kalau kita nggak punya something ya, kan begitu. Ya misalnya elek, bisa ngomong, Pak D elek bisa ngomong, untuk ganteng sih. Tapi gaya komunikasi itu memang kunci untuk istilahnya kayak membangkitkanmu dengan gaya komunikasi penting. Kalau kita aja nggak kenal, kita sudah kayak teman ketemu 20 tahun yang lalu, padahal baru tahu sekarang kita. Ini karena memang ya mungkin bukan ilmunya Pak D, sama juga YouTuber terus adaptasinya gampang ya, tapi itu harus punya materi juga, membaca lah atau lihat video kan bisa untuk bahan ngomong kan itu. Saya cenderung kurang. Itu banyak orang itu penyakit banyak orang. Padahal nggak ada yang perlu ditakutin ngomong sama orang. Even ke 1000 orang, Pak D kalau misalnya nanti udah terkenal banget, terus ada anggota dewan yang mengendorse Pak D untuk kampanye, saya bicara 1000 orang, jangan pilih ini, wah. Nggak, maksudnya nggak confident itu apa? Biasanya nggak confident itu penyakit bahaya sekali loh, tidak confident. Ini akan menghalangi sama untuk maju confident. Confident itu harus sama guru sendiri loh. Biasanya nggak confident itu biasa aku tidak mampu loh itu. Aku nanti tidak, aku merasa tidak perfect. Itu harus sama dulu loh itu. Why? Harus aku orang cantik. Aku pinter ngomong, aku punya daya tarik sendiri, harus dibangkitkan itu, dan yang bisa bangkitkan bukan orang lain itu. Kalau kita misalnya suami sampean memotivasi sampean, tapi sama nggak open minded, sama menutup diri, sama akan jadi proses suami. Semua orang punya passion kok. Wah, harus keluar dari sana, baca buku Mbak, itu nggak percaya diri itu penyakit yang mematikan. Untuk segala ini, apalagi orang YouTuber sama nggak punya confidence-nya bagus, mati sama ini. Kemarin itu Pak D kan lihat tarik kecak di Uluwatu, yang dia itu kayaknya 3000 lebih itu satu itu. Yang di Bali itu, saya kan duduk di tengah ya. Terus anak saya tak pindah, bapak mau turun, jangan Pak, sini. Karena apa? Kita sebagai YouTuber itu angle yang diminta itu bukan angle penonton kita. Kalau kita mau bawa video, soalnya ini ada 3000 penonton, kecak kemarin kan stadionnya naik gini. Kalau cuma begini, angle kita dilihat subscriber kita nggak apa ini? Saya turun Pak, turun ke bawah sana ada duduk ini, wah satu, gua shoot semua orang 3000. Oh, lihat saya juga orang yang turun saya sendiri, mau pikirin, wah. Ini guys, ini kerja ini. Iya, itu tidak narik kecak yang lihat 3000 dan satu tiket itu 140.000. Tapi kan dia nih satu dan pertunjukannya 1 jam. Narik kecak ngumpul. Yang 1 jam. 3000 orang kali 140. Itu setiap hari ada. Setiap hari satu pertunjukan, kalau pas weekend 2 hari. Itu saya turun ke sana Pak. Ada kamera pakai apa Pak? GoPro 10 Black. Nah ini nggak tahu penjenengan punya apa enggak. Karena yang kita jual ini video, dan video itu kan visual yang kita kasih ke orang. Tanpa sadar kita tuh harus memanjakan mata mereka. Nun sewu, kalau HP saya ini Pro Max ya, iPhone terbaru. Kualitasnya bagus, tapi stabilisirnya tidak bagus. Ya, saya nyetek sama dia, sampai pindah ke sana, patah. Tapi kalau GoPro itu sama gini set, hasilnya itu gini. Karena GoPro itu GoPro 10 Black
Pak Di punya dua kamera, yang satunya Insta360 One X2, itu harganya sama 8 juta. Itu udah tidak diragukan lagi, karena hasilnya GoPro itu bisa lu setup 4K, 4K 60 fps. Itu kalau sama nabor di YouTube, terus orang yang lihat itu dikonek ke TV sebesar 60 inci, nggak, gambarnya ada pecah. Jadi Terus kalau pas di rumah, editnya pakai kain master, ini master kain juga. master. Nah, cuma kalau memang apa Pak, kalau Pak Denny saya tonjolkan kan karena passion saya desain. Orang udah tertarik saya. Pertama itu, yang kedua katanya orang-orang loh, saya itu diem aja lucu. Kata orang-orang ini, saya itu nggak tahu ya. Mungkin misalnya saya begini aja terus, Iya. itu mungkin orang ketawa ya. Jadi editing saya itu bukan prioritas. Tapi kalau sampean bisa lebih punya kemampuan lebih dari kain master, misalnya sampean pakai apa namanya Pineto atau pakai yang software yang lebih bagus, editing itu juga kunci memanjakan mata. Misalnya sampean kasih transition yang smooth, kasih efek apa, apalagi kalau misalnya sampean mengambil outdoor itu sampean kasih efek kan dilihat kan gitu. Jadi jangan meremehkan editing itu juga penting. Pertama kamera dulu ya. Kamera itu adalah senjata utama seorang YouTuber utama itu, karena Nah itu rawan dengan soalnya. apa nih kamera? Icam 10 itu. enggak. Itu apa itu? Icam Cina. Bagus nggak? Iya biasa. Mungkin kualitas bagus. Kalau yang merek-merek begitu misalnya yang kurang di stabilizernya. Stabilizer bagus tapi Bagus ya? ketajaman gambar kurang. Dia 4K apa? 2,7. Kualitas videonya itu kan ada opsinya, ada 4K, ada 1080p, ada 720p. Enggak ngerti ya. Waduh, ini berarti orang-orang itu masih perlu gini loh. Masih perlu di apa namanya? Iya, masih perlu bicara. Saya nggak merasa berpengalaman sekali loh ya, tetapi ilmu itu harus sampean tahu gitu loh. Karena sampean YouTuber, sampean bikin video kalau tentang perkameraan tidak harus profesional. Tapi yang basic saja itu sampean harus tahu. Oh, kalau di dalam kualitasnya video kita bikin 720p atau 1080p. Kalau yang outdoor kita harus pakai yang 4K misalnya, kita harus tahu. Dari sampean asalnya ini gitu kan. Mungkin kontennya bagus, tapi karena kualitas video kurang menarik, terus stabiliternya ini mata kita ngelihat itu kayak boring gitu loh. Kayak boring gitu. Kadang-kadang ada video yang apa jenis kontennya itu bukan apa sih, tapi dia editingnya menarik. Malah biasanya lebih dikritik. Wah, gitu tuh kita ngelihat kayak, waduh, kayak ibaratnya orang makan ini kasih apa sih, oh enak banget. Karena video itu intinya memanjakan mata kita doang. Nah, kecuali video-video yang informatif pun tetap editing penting. Nah, kameranya harus di-upgrade kayaknya. Itu modal loh. Dan GoPro itu tiap 2 tahun, kadang-kadang tiap 1 tahun mengeluarkan, tapi biasanya 2 tahun. Mau lu pakai 5 tahun masih bisa GoPro. Teman saya di Amerika tuh ada yang pakai GoPro 5. Masih Pakai, cuma GoPro 5 itu kelemahannya di mikrofon. Kalau GoPro 10 itu GoPro taruh sini. Kita ngobrol kayak gini itu soundnya udah bagus banget. Nggak usah pakai apa namanya wireless mikrofon. Itu yang Triono Family itu. Triono Family itu sama Pak Din mana? Kan saya kemarin baru ke rumahnya, bapaknya sama meninggal 2 minggu yang lalu. Itu sama Pak Din cuma 30 menit itu. Triono Family baru up kan sekitar sebulan yang lalu. Itu kemarin kan kalau nggak salah naiknya itu kan Rabu sore sama pagi. Tuh, jadi itu pertamanya dia kan sebelumnya itu kan cuma sekitar 2000-an berapa gitu terus. Pak Din sebelum pulang tak salah ngajak anak istri. Nah, dia nyontek Pak Din masak. Dia masak sebenarnya. Dia pas itu naik terus satu videonya yang viral apa itu kenapa dia suka orang Indonesia apa itu kan 400.000 itu naik. Sekarang udah 20.000 lebih ya. Itu juga tak marah itu. Terus cita-cita pengen YouTuber. Beli kamera ini apa gitu loh. Kameranya itu namanya. Warna putih. Ya Insta G2 atau apa yang putih kecil itu loh. Insta 360.
Yang Go, ya betul. Tidak jelek sih, tapi untuk ukuran Amerika ini mohon maaf ya, karena standarnya kan beda. Karena dia kan punya duit. Itu 2.500 juga, 600 loh. Masa ini? Akhirnya istrinya yang lain. Ini baik ke Google template, oke, berikan. Videonya sekarang udah ada videonya pakai ya, ini kualitas smooth sekali. Berapa? Kalau di sini paling ya 600 ya 88 setengah. Dan ngeditnya gampang banget, dari GoPro nyuting, shred, sama download app ini namanya Quick GoPro ini. Terus klik-klik, terus sama tinggal milih video mana yang diambil, udah di namanya di ini, ya ditransfer kan, nunggu 10 menit udah masuk di foto saman kan, udah masuk di KineMaster. Masih juga punya 360. 360 punya. Ya karena Itu apa yang biasa? yang terakhir yang bagus. Yang kedua. Karena itu tidak akan Kuwi milah-milih kat dia. Itu jadi ini yang terbaru malah. tapi Sing crash sama crash main. Tak coba. yang mau kuwi. Ojo lupa. Saking lek pengen dan ternyata kan Ini udah menghasilkan 100 juta lebih. Yang GoPro Black ya? Review kameranya 150 juta lebih menghasilkan. Hah? Jangan dimasukkan ini bahaya sensitif minum. Ini sensitif minum. Wani. Ini ya ya kalau saya rekomen itu dan ini bagusnya ini. Kenapa saya harus beli ini? Kalau kita ngobrol melingkar saat ini cuma ditaruh di sini. Sini ya. Terus kita nanti diklik 360. Itu sangat susah, yang susah yang sana. Pas ngeditnya kita mau siapa yang ditampilkan. Contoh, misalnya saya ngomong, Pak ini dari mana penjenengan? Saya kan yang ngomong. Pas ngedit itu diambil saya. Pas jawab di sana itu di ngeditnya ini kamera gini dan hasilnya kamera ini nggak kelihatan. Yang kelihatan teroperasi ini doang. Kayak cukup ada target. Nah ini namanya kalau GoPro kan kelihatan ya, GoPro ini namanya invisible kamera. Jadi misalnya sama kamera gini ya, cuma tangan sama kelihatan gini doang. Ininya dia. Kamera ini bagusnya, makanya ini bagus untuk outdoor, pasangan jalan itu ya, pakai stick yang panjang ini, itu gak terus. Apalagi misalnya pas ini panjang ke sini terus kita panggil gini ya, itu bisa kita set up jauh juga. Udah kayak drone itu kita jalan. itu rencananya Pak. Tadi buat di sini. Kan kau mangannya itu nih. Oh ya sama saya juga. Itu kan mesti ada yang diselupitkan di bawah sepatu di mana kan ada. Kopian. Karena ini saya sarankan harus jadi list sampan pertama kali saat ini kasih nomor 1 yang harus dibeli karena apa? Sama jual video. Nah ini anaknya. Kalau sama sayang uang mengeluarkan untuk ini, jualannya sama itu tidak perfect. Mungkin oke lah, tapi tidak perfect. Oh monggo Pak. Ini dia nonton. Kedap ya. Yo, ada target lagi ya. Dilus-lus ya tadi. Pas ke video ganggu. Iya, buatan nopo. Piro kira-kira? Tanyanya belum. hanya video setengah. Ini kan lancar semua. Video Jadi aku jajal belok nang online berartinya perlu Kemarin dari Ponorogo ini. Kucing apa? Kembali lagi Mbak. Harus prioritas utama untuk diadakan. Karena mungkin sama bikin konten sama, tapi alatnya beda. Daya tarik video juga beda. Orang nganu kok istilahnya apa sih? Kalau orang petani ini cangkul ini. Sama pakai cangkul kecil jelek terus apa itu kan? Ini cangkul. Kita yang jual video ya berarti alat pembuat video itu harus yang baik lah. Tidak harus yang terlalu bagus ya, misalnya kondisi financial belum oke, cari yang
yang menengah lah, jangan yang asal-asalan. Gimana mau disebut YouTuber atau disebut ke video creator tapi kamerane non sewu murah. Iya, bisa dulan-dulan yang buat dulan ini rasa di dulan sing sering-sering disimpan TV yang tuku sing apik. Utama loh ini Pak, sasaran lagi YouTuber. Kalau kalian sayang membeli kamera, walaupun angkanya agak fantastis ya, malas saya ngasih motivasi. Karena ini alat utama, utama lah istilahnya. Bener-bener. Pak C, itu yang Insta360. Kalau misalnya dalam pengambilan 360, terus waktu editing diambil angle tertentu, angle dan 16 ya. Bisa. Bahkan di Insta30 itu langsung sampai mau 916 atau mau sampean real video atau TikTok ada pilihannya. Jadi ngeditnya nanti sama tetap harus download app 360 juga. Ngeditnya di sini. Sama sebelum ngedit ditanya mau yang landscape atau mau yang begini. Ditanya itu dulu. Terus yang kedua, angle mana yang lu pilih, geser-geser dulu. Oh yang tak pilih ini diklik. Oh menit ke 135 sampai 160 saya pengen angle-nya mbak ini. Geser, klik. Udah setelah semua oke, sama lihat sekali lagi semua oke, tinggal ekspor jadi video. Baik. Canggih ini. Ya tetap apa misalnya sama terkendala mengedit atau ada informasi tentang GoPro yang di Google semua ada om. How to edit. Nah, GoPro mau aja apa? GoPro. Nah, ini apa sih ya? Iya. GoPro apa? GoPro 8. Lu GoPro pun udah bagus. Nah, dulu pernah punya GoPro 8. Terus waktu itu mungkin dia itu tadi kurang confident dia, terus nggak punya ide. Awalnya kan kurang confident dulu, nggak confident, terus nggak punya ide, akhirnya down. Itu penyakit kebanyakan orang bener. Tapi di kamera musa itu api loh, apa di tinggal ini? Akaso. Kamera gede ya om. Ya, Seperti Oh kecil juga. turunan tapi sekarang lain. pabrik Akaso. Akaso Cina lah. Berarti Akaso berapa itu harganya? Asus Piro? 2 juta, 3 juta. Ya udah lah, maka boleh buka bulan ini mau nyimpen. Kalau sama nggak kuat GoPro 10, GoPro 8. GoPro 8 itu cuma bedanya stabiliternya oke, cuma dia tidak punya kamera depan. ya. Kalau ini kita nyalakan, yang kita syuting itu dia sangat lihat, dia sendiri di sini. Ada pedet. Nah, Akaso hampir kayak ini. Oh gitu ya? Ya, kalau orang Tapi bagus namanya. kelemahannya kalau Akaso itu di suara. Oh mikrofonnya. Nggak bisa beli eksternal mikrofon terus. Kayaknya bisa nggak? Ya. Kan sekali beli Akaso sak paket kan ada Ya oke lah kalau ada harga saat itu. Cuma saran Pak D, kalau mampu ya beli yang bagus. Kalau itu udah oke ya pokoknya buat Pak D ya senjata YouTuber yang paling utama. Kalau sebelum kita ngomong jauh-jauh tentang confident, tentang anything dan sebagainya, saya ngomong alat kamera ini semampu Anda yang Dandange. ya. Apa wajane? Nah itu dia. pagi. Iya karena tukang lecet yo wajane. wajahnya ya alatnya ngomong gitu bagus confident apa kameranya saman kegila sama wong Pak sekarang ini. YouTuber lainnya itu udah pakai kamera bagus. Iya kamera besar. Itu loh mulai kalah Mas Ferry kamera Mas Ferry. kamera macam-macam itu Mas Ferry. Pakai kamera ya. Waktu Pak D di podcast itu aja ada 4 kamera. 3. Tidak tahu kamera siapa ada yang kamera yang di tengah itu kamera gede. Terus satu HP, 2 HP satu kamera gede. Bagus kok kesini udah sangat baru yang ini masalah yang ke personal sekarang koyok sampai idol bareng itu terlalu banyak orang. Berarti memang sampai kurang membaca, kurang jalan-jalan, kurang piknik, kurang ngopi. Karena apa sih yang bikin lo confident? Aku tuh sama orang sudah bahasa Inggrisnya I don't care with everybody, you know. Sepanjang saya nggak menyakiti kamu, gitu. Sepanjang aku yura dari duitmu, zaman sekarang gitu loh mbak, sama gitu
Ini sampai masih punya long journey tentang hidup ya, masih berapa puluh tahun lagi yang hidup. Nanti belum sampai punya anak, susu apa itu nanti sampai dari sekarang. Lah kalau sampai mau menekuni YouTuber, terus sampai bergaya-gaya gini masih malu dilihat orang, ya susah. Sama cuma stuck di level itu, dia sama tidak akan berkembang. YouTuber itu harus open minded, tidak punya malu, sepanjang tidak melanggar aturan. Kadang YouTuber harus melanggar aturan, kadang harus juga membuat konten itu sampai membahayakan hidup dia, karena kita terkenal sampai di jalan seperti itu. Dan isinya apa lu? Sama saya mengenal kata malu. Seorang YouTuber tidak jalan. Wah, wong kondangan ini tapi apa sih isin? Asli gitu. Nanti bukan isin karena budaya. Kan sebelah situ kan kondangan dua apa? Ente-entean mau meninggal itu. Enggak, habis-habisan tahun, 3 tahun. Dan mereka kan tahu saya terkenal. Tangga belakang itu ini semua malah kok lagi syuting, kok lagi semua ngomong gitu. Ini udah anu ya terpaksa. Udah ya, kiainya dungo, orang-orang rumah amin, saya contoh-contoh ini. Yang dungo ya ngomongnya. Oh YouTuber. Fotografer itu orang yang paling bebas di seluruh acara dan area. Yang mintanya itu nanti ditanya. Iya, contoh aja. Masuk terus. Yang mintanya apa? Udah gaji berapa? Mintanya itu. Oh, Tanya itu kan apa namanya? Invest kita. Awalnya kan apa ya? Gaji kilo. Ya, kalau jangan kita ada bagian, ada negara itu. betul, dan sebenarnya kalau masalah duit itu bukan masalah YouTuber ya. Pekerjaan apapun itu masalah duit itu harusnya kan sebuah sesuatu yang tabu untuk ditanyakan dan untuk dijawab. Masa ya wangun kayak misal sama nih tonggomu pas ngumpul-ngumpul kayak misalnya tonggomu guru ya, Pak. Itu sama nih pangkat sakmono dari situ ya. Sama aja. YouTuber ini profesi kita loh. Dan kalau itu sesuatu yang tabu untuk ditanyakan dan dijawab, yang jawabnya semuanya, yes cukup. Dia baru merintis lah. Kalau kayak Pak D gini baru orang tanya langsung genjot dong, sombong iya, iya. Loh kalau udah pada titik tertentu, bener loh hidup itu pada titik tertentu, kita harus sombong juga. Karena orang ini enggak apa ini. Ya, karena harus diengkresi juga kan, pada titik tertentu ya. Kalau Pak D ini menurut saya ya bisa nggak suka yang video bisa. Tapi kalau mau engkres aja. Ke seluruh desa pun engkres berani. Tapi buat apa gitu? Kecuali ada yang mendahului itu ya baru engkres nggak masalah. YouTuber ini pekerjaan kita, profesi kita. Sebenarnya orang itu tanya cuma mau menjatuhkan kita atau pengen tahu hasil berapa atau gimana kan kelihatan. Kalau misalnya ada orang yang benar-benar bertanya ya, gimana sih saya juga minat gini pendapatan gini ya, kasih aja wawasan. Gayanya udah kayak motivator juga ya, harus semangat. Ini kita berjuang juga begini, jangan ngomongin duit dulu. Berjuang dulu dari 1000 subscriber itu nangis darah. Sama bilang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Monggo Om. Wah inilah Pak D Gembos dari Munut itu ya. Iya, Pak D Gembos. Ini pun kabare Pak D. Alhamdulillah. Pak D. Lanjut. Alhamdulillah. Tamu-tamu juga. Wah, Mas Idan Munut, Mbak Lisna, Mas Hendra Arifin. Pak Gembos di sini. Ya, Orang terkenal semua ini. Ini apa namanya base camp X Garangan di Tulungagung Pak Gembos. Beker Garangan. Oke, monggo Winara dan selamat datang di ini markasnya X Garangan. Nah ini mumpung ada Pak Gembos. Oke, Pak. Saya sama Pak Gembos ini kan rumahnya berdekatan. Oh, oke. Saya kalau lihat view-nya saya sama view-nya Pak Gembos, itu saya terus terang memang drop. Dengan Pak Gembos subscribe-nya sekian, terus saya sekian, Ya. tapi view-nya saya baru sekian. Itu memang secara langsung Kayak gimana gitu ya. Dan justru harusnya justru sama semangat. Karena apa? Kan seperti yang saya bilang tadi, YouTube itu kan mesin, bukan dikendalikan orang dulu. Jadi mesinnya YouTube itu akan merekomendasikan video ini sama itu konstan uploadnya. Maksudnya direkomendasikan ini sama tahu nggak? Misalnya contoh,
Saya kan udah agak banyak view-nya dan subscribe-nya. Ya Pak Gembos ini mau ikut-ikutan konten chef. Terus dia judulnya dikasih Chef Gila di Tulungagung. Orang yang lihat video saya, next videonya yang di sebelah kanan atas, itu kalau udah direkomendasikan, itu videonya Pak Gembos akan muncul. Nah kalau sampean tidak konstan uploadnya, mesinnya YouTube itu tidak ngasih rekomendasi sampean. Sekalipun orang melihat video saya, padahal Pak Gembos juga tentang masak, videonya Pak Gembos di nomor berapa gitu, jadi tidak kelihatan di layar. Itu loh Pak kuncinya algoritma YouTube itu. Harus aktif. Gini kalau YouTube permula itu yang Pak D alami dulu sebelum ada yang viral. Pokoknya aku bikin konten, saya usahakan sebaik mungkin. Arep mbok delok, arep ora mbok delok, sak ikhlasne lillahi taala. Kok nek karo Gusti Allah iki rezeki cukup sitok diunggah nih. Nah, kalau Om sama Om Ferry itu malah yang video yang musiknya atau apa itu. Itu videonya Jawa. Ya harimau apa itu loh? Iya, Pak. Video loh, kita nggak tahu ya. Makanya sebagai kreator ya kreator saja, yang bikin aja, produk terus saja. Konsisten upload tiap Iya, itu utama. Harus Pak Dia aja yang udah habis aja masih apa? Demikian perbincangan saya dengan Pak Di dan Cuk. Chef idola saya, karena kebetulan saya juga pernah jadi chef. Terima kasih. Terima kasih Pak Di, atas pengalamannya, atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk semua yang menonton, terutama untuk saya juga. Semoga Pak Di tetap diberikan kesehatan, saya juga diberikan kesehatan. Matur nuwun, dan ini salam X sekarang semua tetap semangat yang mau jadi YouTuber. Semangat, cumanya gede loh, Cok. Moga matur nuwun.